Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini episode spesial Islam itu Indah, Isra Mi'raj. Dan hari ini kita akan membahas tema kita, yaitu curhatan para nabi terdahulu kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini, ada berita viral yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Siap ya? Oke, langsung aja. Berita viral yang pertama ini heboh. Pesan Mungkar Nakir di TPU Blitar. Wow, kita lihat tayangannya, silakan. Habib Usman, lihat tayangan tadi itu bukan gimana, Bib? Itu bukan dibongkar Munkar Nakir, dibongkar sama orang. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Jadi intinya adalah ketika seseorang membangun seperti keramik kayak gitu, membangun kuburan di tanah pribadi, maka hukumnya adalah makruh. Di tanah pribadi adalah hukumnya makruh. Dan ketika di tempat umum, kayak tadi itu misalkan di tempat umum, maka haram hukumnya. Karena menambahkan tempat-tempat dan lain sebagainya. Apalagi dipakein pagar dan lain sebagainya. Terus kalau ditanya, kalau makam ulama gimana? Ulama, orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim, untuk menandakan di tempat pribadi itu diperbolehkan. Berbeda dengan yang umum tadi. Intinya kalau yang umum itu hukumnya adalah haram. Di tanah pribadi hukumnya makruh. Berbeda dengan orang yang alim dengan orang yang saleh. Jadi ada tiga perbedaan nih. Orang yang alim dengan orang yang saleh berbeda. Dengan masyarakat umum, di tanah pribadi hukumnya makruh, di tempat umum, ya kan, hukumnya haram. Oh, gitu ya. Jadi kalau misalnya di tempat umum hukumnya haram, kalau tanah pribadi makruh. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam, kalau ada yang dipagerin gitu, maksudnya supaya nggak diganggu sama hewan gitu, boleh nggak sih dalam Islam? Pada fitrahnya kuburan itu mesti diganggu hewan. Oh, masa? Iyalah, kita juga di dalam kan dihabisi sama ulat. Oh iya ya. Jadi habis sama ulat, dihabisi sama serangga, kalajengking, ular dan sebagainya. Tapi yang dikhawatirkan itu adalah hewan yang di atas sehingga menggali sehingga bisa nampak jenazahnya. Sama dengan ukuran kuburan itu kan dibikin agak dalam sedikit ya, setinggi manusia. Normal tangan di atas misalnya 2 meter lah kurang lebih. Itu kenapa? Supaya kalau banjir nggak naik jenazahnya. Sama. Jadi fungsinya kita lihat. Kalau misalnya ini sangat berbahaya, daerah sini tuh masih banyak, mohon maaf, anjing menggali-gali seperti itu. Subhanallah, sehingga dipagerin. Maka lihat fungsinya. Kalau memang fungsinya seperti itu maka silahkan. Tapi kalau fungsinya tadi berlebih-lebihan sehingga mengambil hak orang lain, nah, maka haram hukumnya. Yang kedua, ketika dia berlebih-lebihan sehingga orang melihat, wah ini orang hebat, ini orang ini, kita harus datang di sana, kita harus ini segala macam, ya, melebih-lebihkan dirinya, maka itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau fungsinya menjaga daripada hewan buas ataupun menghalangi dari banjir ataupun segala macam, maka silahkan. Gitu. Bapak. Oke, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Sekian dulu ya jamaah ya untuk pelajaran kita hari ini. Enggak. Berita viralnya sekian dulu. Kita akan masuk ke tema kita. Kita akan bahas mengenai Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj kan kita pernah belajar kalau di mana adalah Rasulullah itu diangkat sama Allah ya. Naik ke langit ke-7 gitu. Begitu diangkat ke langit ke-7, dikisahkan juga Nabi bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu. Dan di sana katanya ada nabi-nabi dan terdengar juga curhatan-curhatan para nabi terdahulu. Wah, itu seru banget.
akan kita bahas insya Allah pagi hari ini, dan insya Allah juga pasti penting banget dan bermanfaat juga untuk kita semua ya. Makanya saya ulang lagi temanya sama jamaah yang ada di rumah. Tema kita adalah curhatan para nabi terdahulu kepada Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja yuk. Kira-kira di langit pertama Ustadz Hilman, Rasulullah katanya bertemu dengan nabi yang nabi ini dalam keadaan sedih. Siapa? Kenapa? Mohon penjelasannya dong Ustadz Hilman. Baik, terima kasih. Mohon izin Habib Usman, Ustadz Syam, Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Bicara tentang Isra Mi'raj, ini di antara peristiwa yang harus kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan peristiwa ini. Isra artinya baginda Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj diangkatnya baginda Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Saat baginda Nabi diangkat menuju ke langit itu, di beberapa lapisan langit Nabi bertemu dengan beberapa nabi sebelumnya. Nah, di langit yang pertama, Nabi SAW ketika dibuka pintu langit itu bertemu dengan seseorang yang sedang duduk di sana. Duduk di sana. Nah, seseorang ini didampingi sebagian besar ada yang sebelah kanan, sebagian besar ada yang sebelah kiri. Oh, ada dua kubu gitu. Ada dua kubu. Nah, Nabi tersebut kemudian menyapa Nabi SAW. Assalamualaikum wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapa Nabi itu? Siapakah orang tadi yang menyapa saya itu? Maka Jibril berkata, dialah Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa sebagian besar yang ada di kanannya, sebagian besar yang ada di kirinya? Dan kata Nabi SAW, aku melihat ketika Nabi Adam melihat sebelah kanan, Nabi Adam tersenyum. Tapi ketika Nabi Adam melihat ke sebelah kiri, Nabi Adam sedih wajahnya. Kemudian Jibril menyampaikan, ketika Nabi Adam menatap ke sebelah kanan, Nabi Adam melihat ruh orang-orang yang soleh di situ. Masya Allah. Ketika Nabi Adam melihat sebelah kiri, kenapa wajahnya sedih? Karena yang sebelah kiri itu adalah ruh orang-orang yang tidak soleh dalam hidupnya. Masya Allah. Ini menggambarkan kepada kita, ternyata selama hidup kita harus menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar menjadi orang yang taat kepada Allah. Kita belajar menjadi orang yang dekat kepada Allah. Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Nabi Adam alaihissalam menggambarkan dari wajahnya, mimiknya kepada Nabi Muhammad SAW tentang golongan orang yang saleh dan golongan orang yang tidak saleh. Maka di langit yang pertama itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam memberikan kabar tentang kondisi di antara orang-orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pertanda kepada kita agar kita menjadi orang yang soleh dalam kehidupan ini. Masya Allah, berarti pesan yang pertama ini adalah supaya kita menjauhi larangan Allah, menjalankan perintahnya dan menjadi orang yang soleh ya. Betul. Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilman ya. Sama-sama. Karena di situ aja kelihatan Nabi Adam ada muka sedihnya ketika ngeliat ke arah yang kiri. Iya. Tapi katanya Bib, ada doa dari Nabi Adam yang bisa dilakukan ya, dibacakan sama umatnya Nabi Muhammad. Katanya kalau kita baca itu nanti taubat kita diterima gitu ya Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memahami bahwasanya Nabi Adam alaihissalam minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 40 tahun baru diterima tobatnya sama Allah. Kita beruntung umatnya Rasulullah, kapanpun kita minta tobat, kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berharap kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, siapa lagi yang mengampuni kami ya Allah?
Kalau bukan Allah yang memberikan rahmat, siapa lagi yang memberikan kami rahmat ya Allah? Ya Allah, jadikanlah kami termasuk daripada golongan orang-orang yang selamat. Kami bukan golongan orang yang rugi, bukan orang-orang yang celaka. Inilah doa Nabi Adam alaihissalam, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita umatnya Rasulullah diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya Dan Allah. kita bukan jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang celaka. Ayo kita baca doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita berharap kepada Allah, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tobatnya Nabi Adam alaihi salam. Amin ya Allah, Masya Allah. Terima kasih ya Habib Usman ya. Bukan golongan orang yang rugi. Bukan orang yang rugi. Dan semoga nanti Nabi Adam bisa ngeliat ke kanan terus, di mana ngeliat lebih Masya banyak Allah. umatnya yang senang, Masya Bukan Allah. golongan orang-orang yang menyesal. Aduh, Yang nggak diterima tobatnya. Iya Habib. Ada lagi Habib? Bukan golongan orang-orang yang udah masuk ke dalam Iya. kubur, Hah? pengen balik lagi ke dunia. Aduh, Nazrullah min zalik, jangan sampai kayak gitu. Kalau gitu sekarang sebelum dijelasin lagi sama Habib, naik langit kedua dulu. Langit kedua. Naik ke lantai 2. Lantai 2. Ada apa di lantai 2? Kita naik Manusia langit biasa kedua. naiknya lantai 2. Ini Nabi SAW. Langit kedua. Oh, Aduh, itu yang nggak bisa dicapai sama manusia. Dan katanya di langit kedua lagi Rasulullah bertemu dengan Nabi yang bersaudara gitu Bersaudara, ya? Bersaudara. Maksudnya gimana Ustaz? saudaraan versi Betawi. Hah? Saudaraan versi orang Jakarta. Gimana? Orang Jakarta kalau bilang saudara tuh bukan saudara. Apa tuh? Sepupu, saudara juga, om, saudara juga. Cangcingnya Kirain Habib. saudare. Saudare. Apa penjelasannya Ustaz Sam? Tapi Habib Usman, Ustaz Ilman, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam riwayat disebutkan naiklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati langit pertama menuju langit kedua. Lalu dibukakanlah langit kedua dan diberikanlah salam kepadanya. Assalamualaikum marhaban. Keselamatan atasmu dan selamat bagimu ataupun selamat datang bagimu wahai saudaraku yang soleh, ya Nabi ya soleh, wahai Nabi yang soleh. Siapa yang memanggilnya? Siapa yang menyapanya? Yaitu 2 orang Nabi. Jadi kalau di langit yang lain itu cuma 1 Nabi, kalau di langit yang kedua ada 2 Nabi Allah di sana. Ada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Kalau ditanyakan tadi Nabi yang bersaudara, kalau dalam riwayat disebutkan Isa ibunya namanya Maryam. Maryam ibunya namanya Hannah. Hannah punya suami namanya Imran. Yahya ibunya namanya Isa. Bapaknya namanya Nabi Zakaria. Aisyah dan Hannah bersaudara, saudari perempuan. Maka Nabi Yahya adalah paman daripada Nabi Isa alaihissalam. Riwayat yang lain, Aisyah ibu daripada Nabi Yahya itu bersaudara dengan Maryam. Isya adalah binti Imran, jadi sama-sama anaknya Imran. Maka Isya dan Maryam itu bersaudara, sehingga Nabi Isa, bukan Nabi Isya, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam itu bersepupu, sepupu 1 kali. Namun kalau kami ditanyakan, kami lebih ikut pendapat yang pertama, bahwa neneknya Nabi Isa bersaudara dengan ibunya Nabi Yahya. Maka Nabi Yahya adalah om atau paman atau encing ya kalau bahasa aslinya. Ya, encingnya daripada Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Ya. Sebenarnya daripada yang kedua ini. Mereka berdua ini adalah orang-orang yang memang berat ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam diuji mulai dari dalam kandungan udah diuji, subhanallah. Lahir pun udah dituduh anak zina, subhanallah. Nabi Isa alaihissalam diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kelebihan daripada mereka berdua. Kenapa mereka ini di langit kedua? Kalau di langit yang lain itu cuma 1 nabinya. Kenapa di langit kedua ini ada 2 orang nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam? Karena ternyata Nabi Isa itu tidak tinggal di langit kedua, tapi cuma mampir. Mampir. Iya, cuma transit di langit kedua. Nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke bumi.
Maka setelah turun kembali ke bumi, berdakwah kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah berdakwah membawa syariat Nabi SAW, meninggal dunia Nabi Isa, dimakamkan di sampingnya Nabi Muhammad SAW di Raudhah di Madinah. Maka memang tempatnya bukan di langit. Di langit ini cuma transit doang. Cuma mampir dong. Iya. Mampir enak banget ke langit ya. Kita paling jauh ke Jonggol gitu kan. Mampir bisa ke langit. Tapi katanya kalau Nabi Isa turun tuh kan Iya. salah satu tanda kiamat Betul. ya Ustaz Syamil. Nah, nanti begitu Nabi Isa turun, kita nih umat Nabi Muhammad ini tuh yang beriman tuh masih ada apa enggak sih, atau tersisa yang enggak beriman aja? Ya tentu saja masih ada gitu. Oh, masih ada? Masih ada. Yang tidak ada itu adalah ketika sudah datang angin daripada negeri Yaman ya, dihembuskan dengan sangat halusnya, disitulah dimatikan semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam akan datang berdakwah dakwah syariat Nabi Muhammad. Ingat ya. Ini harus dilengkapi nih. Nabi Isa bukan turun mendakwahi manusia, tapi turun mendakwahi manusia dengan membawa syariat Nabi Muhammad, bukan syariat Nabi Isa. Jadi syariat Nabi Isa itu sudah diupdate menjadi syariatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Isa alaihissalam datang ke muka bumi membawa bukan syariatnya sendiri, melainkan syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang didakwahinya? Orang-orang yang mungkin kurang percaya, tidak percaya, atau yang sudah percaya. Semuanya sudah akan mendapatkan dakwah daripada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa inilah nanti yang akan melawan daripada Dajjal. Ya, Nabi Isa lah nanti yang akan memperbaiki kembali tatanan manusia, sehingga ya begitulah settingannya Allah Subhanahu wa taala, dimatikan semuanya, dan insyaallah kita akan bertemu di hari kiamat. Masya Allah. Dan Nabi Isa akan berkata dengan kalimatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Betul. Bersahadat kepada Bersahadat. Rasulullah. Karena jadi umatnya Rasulullah. Ya Allah, kalau bahas cerita Nabi tuh kayak seru banget. Jadi kayak inget zaman kecil, akhirnya kayak jadi terbayang-bayang, jadi pengen ngelakuin sesuatu yang baik-baik gitu kan. Kalau gitu lanjut dong. Siap. Yang langit ketiga siapa? Ketemu sama Nabi siapa? Langit ketiga Nabi ketemu ketemu dengan dengan Nabi siapa? Nabi yang biasanya dibaca surahnya sama ibu-ibu hamil. Hah? Bu Hamil. Virus baca apa dulu ya? Tergantung anaknya laki perempuan. Oh gitu. Terus apa lagi cluenya? Terus waktu itu dikisahkan ternyata kalau dilihat Nabi ini bikin tangan ibu-ibu diiris. Berarti ganteng banget ini. Oh, karena Ganteng ganteng. banget Ini kayaknya. maksudnya apa nih? Siapa dong? Udah tahu belum? Sering dibaca surahnya ada dalam Al-Quran namanya khusus. Terus bikin ibu-ibu ngiris tangan ketika melihat wajahnya. Udah di sini coba. Udah ingat? Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh.